Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari menjawab pertanyaan awak media terkait lamanya penangkapan anak bos toko roti yang menganiaya pegawai. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember, ia menyebut ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu korban inisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial. Nicholas mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Kini George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 15 Desember. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Kalau kita katakan bahwa dari penyidikan itu kan akan dikeluarkan SP2HP-nya. Nah, Polres Jakarta Timur sudah berapa kali mengeluarkan SP2HP karena dari pengakuan si korban dia belum pernah mendapatkan surat apapun dari Polres ini. Sehingga kasusnya dipikirnya mandek gitu loh, Pak. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral kok bisa ketangkep gitu loh, Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat lah. Itu bagaimana, Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui, ya, harus dilalui. Karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami, itu, ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkap dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang harus juga kita harus junjung tinggi.